Halo teman-teman, balik lagi dengan kita dan akan melanjutkan 10 tips and trik pengajuan publikasi internasional di LPDP. Nah, mungkin Tik jelaskan dulu kira-kira apa sih itu dana publikasi internasional? Nah, jadi ini adalah dana yang diberikan LPDP kalau kita berhasil publish di jurnal bereputasi internasional. Kalau Q1 kita dapat 25 juta, kalau Q2 itu dapatnya 15 juta. Oke, Biar nggak lama ya, kita langsung Langsung masuk ke 10 tips dan trik agar dapat publish di jurnal internasional. Oke. Tips pertama, tentukan target jurnal sejak awal penelitian. Nah, Nadia, kapan sih sebenarnya kita harus memulai penelitian dan publikasi ini? Sebenarnya mulainya itu bahkan sebelum penelitian itu pun selesai. Betul. Kita sudah harus memulai untuk mencari jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel ini lebih cocok kemana seperti itu. Jadi sudah sejak awal kita sudah harus mengetahui jurnal mana yang akan kita gunakan. Tips kedua, pelajari author guideline untuk penelitian yang diteliti. Nah, untuk pertanyaannya kesalahan yang paling besar saat submit itu apa sih, Tik? Nah, kesalahan yang paling besar itu adalah kita literasi membacanya kurang ya. Betul. Jadi kita nggak terlalu baca author guidelines. Padahal ya publish di jurnal bereputasi internasional itu guidelines-nya itu banyak, panjang banget sebenarnya. Kayak minimal maksimal katanya tuh ada diatur atau minimal berapa jumlah katanya. Terus kadang ada juga yang menyediakan template, tapi kebanyakan jurnal bereputasi itu bahkan free template itu loh, maksudnya bebas template-nya apa aja. Dan kayak daftar pustakanya, jenis stylenya apa dan lain sebagainya. Jadi bener-bener kita harus ngikutin kelengkapan dari guidelines-nya itu. Jadi teman-teman bisa buka jurnalnya apa, terus nanti di situ bakal ada instruction for authors. Nah, teman-teman baca banget itu semuanya, perhatiin baik-baik, jangan sampai kelewat satu pun, supaya peluang publish teman-teman lebih tinggi. Karena ini jurnal bereputasi ya. Jadi kalau udah kayak ini udah sesuai syarat administrasi nih, ya langsung dibuang dong, gitu. Sayang banget kan. Tips ketiga, pilih jurnal yang sesuai, bukan dilihat dari high impact-nya. Nah, Nadia, emang publikasi itu harus Q1 dan Q2 ya? Kalau untuk pengajuan ke LPDP sebenarnya adalah memang kita harus mengajukan Q1 dan Q2 agar mendapatkan dana pengajuan dana publikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan targetnya untuk pengajuan kepada LPDP, ya mungkin teman-teman bisa belajar menulis dulu mungkin dari Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta ke bawahnya. Tapi untuk pengajuan adalah tetap Q1 dan Q2. Betul sekali. Ini adalah tips 4, jangan terburu-buru dalam submit. Nah, apakah sebaiknya yang kita lakukan sebelum kita submit, Tik? Jadi sebelum submit itu kita harus melihat dulu ya kelengkapannya apa ya. Karena ada beberapa jurnal yang minta kayak AI plagiarism, written plagiarism, tapi ada juga yang enggak. Jadi cek semua tadi, semua guidelines-nya, semua hal-hal yang diminta dan lain sebagainya harus diperhatiin. Dan yang paling utama ini karena internasional ya, jadi bahasa Inggrisnya itu benar-benar harus diperhatiin. Gak menyarankan buat nerjemahin di Google Translate atau di ChatGPT apalagi, nggak, jangan. Jadi aku lebih prefer pakai jasa penerjemah. Ada jasa penerjemah ya lumayan pricey ya, lumayan mahal, tapi ya semenjak pakai jasa penerjemah ini bahasa Inggrisku nggak pernah kena komen. Tapi kalau pakai ChatGPT atau Google Translate, walaupun dibantu dengan yang kayak Google Quillbot yang berbayar gitu atau Grammarly, ya itu tetap kena lawan. Dia memang harus manual ya. Jadi teman-teman jangan submit terlalu cepat, perhatiin guidelines-nya, perhatiin grammar bahasa Inggrisnya, cek aja di jasa translate biar lebih aman. Karena ini jurnal bereputasi, jadi kudu hati-hati. Masuk ke tips kelima, siapkan mental menghadapi reviewer. Jadi dia bagian apa sih yang paling menantang nih? Ya, kalau bahas tentang reviewer kita takut ya, apakah semakin banyak review yang diberikan oleh reviewer ini maka penelitian kita buruk? Enggak. Tapi itu adalah sebagai bagian untuk memperbaiki hasil dari penelitian, apalagi kalau memang dari Q1 dan Q2 memang lebih ketat ya dibandingkan dengan kalau kita hanya di Sinta ataupun di Q3 atau Q4 gitu. Jadi jangan takut untuk menghadapi komentar-komentar dari reviewer, apalagi kalau bisa kita satu tim mungkin ada 3, 4 dan itu kan tidak dibatasi oleh LPDP. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman-teman kira-kira ini jawabannya seperti apa.
dan jangan takut kembali dengan komentar-komentar itu. Betul. Adalah tips 6, yaitu simpan semua dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk persyaratan LPDP. Nah, sebenarnya persyaratan untuk pengajuannya apa saja sih, Tik? Nah, kalau kita berhasil nih udah publish di Q1 atau Q2, teman-teman bisa baca buku panduan. Itu lumayan banyak ya yang diminta, mulai dari bukti Skimago dia terdaftar di Q1 Q2, terus juga bukti LOA-nya. LOA itu harus menerangkan nama kita dengan jelas dan tanggal diterimanya publikasi itu ya, dan tentang tanggal diterimanya itu harus sesuai dengan LOG kita. Betul. Jadi sebenarnya kita bisa ngajuin loh setelah 3 bulan setelah tamat sebenarnya. Tapi persyaratannya adalah jurnal tersebut harus diterima tetap selama rentang masa LOG gitu. Walaupun pengajuannya setelah maksimal 3 bulan, tapi tetap LOA-nya tuh ya harus tanggal saat diterima itu. Dan teman-teman juga harus perhatiin juga jurnal yang teman-teman harus buat, manuskrip teman-teman buat itu harus lagi-lagi selaras dengan bidang ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau nggak selaras jurnal manuskripnya, itu bisa ditolak sama LPDP. Betul. Jadi perlu diperhatiin dokumen-dokumen ini harus dipersiapkan supaya yang publikasi teman-teman buat itu tetap bisa dicairin ke LPDP. Ya, seperti kontribusi penulisnya seperti Betul. apa gitu, harus selaras dengan penelitian. Tips ke-7, jangan menunda pengajuan dana publikasi. Oke, Nadia, kapan sih waktu terbaik mengajukan dana? Tadi kan ada maksimal 3 bulan kalau nggak salah setelah wisuda ya. Jadi kapan sih terbaiknya? Kalau yang terbaik sih menurut aku lebih ke kalau kalian sudah lengkap semua berkas-berkas yang diminta, baik dari mulai LOA-nya, lalu peer review-nya, bukti submit, kontribusi penulis, dan jika sudah lengkap seluruhnya, itu langsung saja ajukan ke LPDP-nya. Karena juga membutuhkan waktu nih dari pengajuannya sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja. Dan kalau seandainya nanti ada revisi, bisa segera untuk diperbaiki apa yang diminta ataupun apa review dari LPDP-nya. Seperti Nah, itu. kebetulan kita pernah dapat revisi ya. Revisinya itu adalah gara-gara LOA kita itu nggak menerangkan nama lengkap. Karena kan penulisnya banyak ya. Jadi sisanya tuh kayak ditulis dalam et al. Nah, LPDP nggak menerima hal itu. Dia harus berbentuk semua nama penulis. Nah, lebih baik lagi kalau udah terbit. Kalau udah terbit kan nggak perlu LOA ya. Betul. Tinggal tunjukin aja bukti publishnya dan yang pasti nama udah tertera semua gitu. Oke. Tips 8. Cara mencari jurnal. Nah, oke, Tik, gimana sih tips untuk mencari jurnal yang tepat itu seperti apa? Nah, kebetulan ya beberapa database banyak sih kayak data Taylor and Friends, Science Direct, terus juga apa lagi yang banyak ya, kayak Scopus. Nah, itu tuh sebenarnya punya Sage Journal juga punya namanya Journal Finder. Jadi teman-teman cari aja kayak Sage Journal Finder, Science Direct Journal Finder, dan atau Scopus Journal Finder. Nah, nanti teman-teman buka website itu, terus teman-teman masukin abstrak atau keyword atau judul penelitian teman-teman, nanti dia bakal merekomendasikan jurnal-jurnal yang cocok nih dengan penelitian teman-teman, beserta mungkin APC-nya, apakah dia open access atau close access. Jadi beserta dia itu ranking berapa, Q1 atau Q sampai Q2 gitu. Jadi teman-teman bisa cek di Journal Finder. Sekarang tips ke-9. Gimana sih cara membentuk tim publikasi ini? Apakah beda-beda jurusan itu diperbolehkan? Oke, nah mungkin ini juga based on my pengalaman ya, Tik ya. Kita bisa dari berbagai jurusan digabung jadi satu, asalkan topik yang kita ambil mencakup dengan latar belakang dari pendidikan. Jadi nanti yang diminta untuk pengajuan dana adalah kontribusi yang dilakukan, itu harus kita tuliskan bahwa kontribusi yang kita buat sesuai dengan topik penelitian dan dikaitkan dengan latar belakang dari pendidikan, dan itu memang harus match ya. Kalau hal tersebut tidak match, mungkin bisa menjadi salah satu hal yang ditolak oleh LPDP sendiri. Ini adalah tips ke-10, yaitu manfaatkan kesempatan selagi masih menjadi awardee LPDP. Nah, kira-kira apa nih pesan kamu untuk para awardee agar bisa mencairkan dana pengajuan hal ini? Oke, khususnya nih buat teman-teman S2, please kalian harus cobain dana publikasi internasional ini. Gak perlu original research, kamu bisa buat systematic review lagi buat mencarikan dana publikasi ini. Jadi jangan takut, karena semua orang bisa publikasi internasional. Kalau Nadia apa nih pesannya? Kalau aku sih pesannya adalah cari relasi ya, carilah relasi yang bisa sama-sama kita untuk mencapai. Jadi yang sama-sama punya tujuan dan visi, sehingga
ya kalau kita memang ingin mencairkan, ya sama-sama kita berjuang untuk menyelesaikan publikasi kita tersebut sehingga bisa cair seperti itu, Tik. Oke, kita coba mitos dan fakta ya. Nanti Oke. kalau aku sebutin pertanyaan, kamu jawab mitos dan fakta. Oke. Pertama, publikasi internasional hanya untuk mahasiswa S3. Mitos. Oke. Oke, kenapa ya? Karena mahasiswa S2 juga diberikan kesempatan oleh LPDP untuk mendapatkan dana pengajuan untuk publikasi ini sendiri. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Apakah satu penelitian harus memiliki dampak yang sangat luar biasa dari segi penelitiannya? Mitos. Karena systematic review juga diperbolehkan dan banyak diterima loh oleh jurnal-jurnal bereputasi. Jadi mitos. Oke. Ketiga, kalau kena major revision, berarti paper kita jelek. Mitos. Karena hal tersebut adalah hal yang memang sudah biasa ya kalau dari segi penelitian. Kalau memang ada revisian, ya tugas kita adalah untuk merevisi secepatnya saja. Jadi jangan takut dengan hal-hal tersebut. Jadi itu adalah mitos, guys. 4. APC Q1 Q2 mahal. Mitos. Karena aku dapat ke satu yang gratis. Wow. Jadi ada yang pre-revisi buat publikasi. Cuman ya peluangnya lebih kecil. Oke. Jadi harus lebih ekstra buat paper yang berkualitas. Oke guys, cukup sekian dari kita berdua telah menjelaskan tentang dana publikasi, lomba, sampai konferensi. Kita berhasil mencairkan ketiganya. Oke. Teman-teman juga pasti bisa. Silakan nonton tips dan trik video kita tadi. Dan silakan dicoba. Oke. See you in the next video. Bye.